Dan sebelum kita belajar di siang hari ini, dipersilakan pada komiti agar memimpin bahwa teman-teman sebelum kita mulai pelajaran Al-Quran dulu doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. anak-anak sebelumnya kemarin di minggu lalu kita belajar mengenai iman kepada Allah. Dan di pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai jinayat. Dan kalian apakah yang tahu mengenai jinayat? Apakah itu jinayat? Jinayat itu ialah kasus kriminal atau yang kita sering ketahui yaitu pembunuhan. Ada berapa pembagian macam-macam jinayat? Ada yang tahu? 3 Pak. Yang pertama yaitu pembunuhan, yang kedua penganiayaan, yang ketiga kisos, dan keempat diat, dan kelima kafar. Yang pertama pembunuhan. Pembunuhan, apakah ada benar-benar sekalian yang tahu mengenai apa itu pembunuhan? Ya, pembunuhan itu adalah hilangnya nyawa seseorang. Yang mana perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Dan lanjut macam-macam pembunuhan. Apakah kalian tahu? Tidak. Yang pertama itu macam-macam pembunuhan. Yang pertama pembunuhan dengan secara sengaja. Yang kedua pembunuhan dengan cara tidak sengaja. Yang ketiga pembunuhan seperti disengaja. Ya, kita sebut dengan kelalaian. Ada yang tahu apa itu pembunuhan dengan sengaja? Tidak, pengertian. Pengertian itu adalah pembunuhan yang mana direncanakan dengan menggunakan alat atau cara yang biasanya mematikan seorang. Yang mana itu pembunuhan sengaja, itu memang sudah direncanakan, biasanya orang membalas dendam. Kemudian pembunuhan karena tidak sengaja, yaitu pembunuhan perbuatan yang dilakukan oleh seorang tanpa didasari niat membunuh dengan alat yang tidak mematikan, akan tetapi menyebabkan kematian orang lain. Contohnya seperti yang kalau kita sering lakukan kecelakaan, kan? Ada tiba-tiba kecelakaan mati, itu bisa dibilang pembunuhan tidak sengaja. Kemudian yang ketiga itu pembunuhan karena kelalaian, yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Yang pertama salah dalam perbuatan, yang kedua salah dengan maksud, dan yang ketiga kelalaian, seperti yang hilang tiba-tiba musuh itu kalau ada niat gitu. Baiklah, yang selanjutnya kita akan memahami dasar hukum larangan membunuh. Yang mana dasarnya yang membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Yang kita ketahui di dalam Al-Quran, yang mana ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Isra ayat 33 pada lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang menaikkan pertolongan. Di Quran yang sudah jelas tidak perbolehkan untuk membunuh. Baik, selanjutnya kita belajar mengenai yang kedua, penganiayaan. Yang mana penganiayaan adalah perbuatan pidana atau tindak kejahatan yang berupa melukai atau merusak atau menghilangkan fungsi anggota tubuh. Kemudian macam-macam penganiayaan. Apa itu macam-macam penganiayaan? Yang pertama itu penganiayaan berat, yaitu perbuatan melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan kehilangan manfaat atau fungsi anggota badan tersebut seperti ya begal bisa jadi, dan merusak mata sampai buta dan selain yang banyak. Yang selanjutnya mengenai penganiayaan ringan, yaitu perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsi badan hanya menimbulkan cacat ringan seperti luka hingga menyebabkan luka ringan. Contohnya ya goreng, kawan itu usil kan, ringan gitu, tangan namanya penganiayaan. Kemudian dasar hukum tindakan aniaya. Perbuatan menganiaya orang lain tanpa alasan yang dibenarkan dalam Islam dilarang. Yang mana larangan perbuatan aniaya ini sama dengan larangan pembunuhan orang lain tanpa dasar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 45 akan dijelaskan oleh yang mana di dalam surah Al-Maidah ayat 45, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya atau bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, maka mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun adalah qisasnya. Itu menurut surah Al-Maidah 45 mengenai dasar hukum tindakan aniaya. Dan selanjutnya kita akan belajar mengenai qisas. Apakah kalian tahu apakah itu qisas? Hukuman. Menurut syarat qisas adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusak atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang mana dilakukan dengan cara sengaja. Macam-macam qisas apa kalian tahu? Ada dua, yaitu qisas pembunuhan yang mana merupakan hukuman bagi pembunuh. Yang kedua qisas anggota badan yang mana merupakan hukum bagi pelaku tindakan pidana melukai, rusak atau menghilangkan manfaat fungsi anggota tubuh. Ya, menjadikan di tindakan ada namanya hukum mati, menghilangkan hukuman, potong tangan. Ya, baik, dari penjelasan Bapak yang Bapak jelaskan tadi, apakah ada siswa murid-murid sekalian